Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap organisasi yang pimpin maupun pergaulan kemasyarakatan, senantiasa saya menggunakan filosofi bersahabat. Oleh karena itu saya sering memanggil kata sahabat-sahabat sekalian. Karena filosofi bersahabat beda dengan kata teman. Teman dia datang ketika ada kepentingan. Tapi seorang sahabat dia datang dan hadir tanpa ada kepentingan. Itu bedanya, pembina sekalian. Bapak sekalian, 2019 November kita munas di Makassar. Dan pada saat itu kita juga merangkai berbagai program strategis 5 tahun 2011-2024. Dan saya kembali dipercaya menjadi ketua umum secara aklamasi. Tapi kemudian musibah datang, ada segelintir orang yang tidak jelas dari mana asal-muasalnya mendeklarasikan diri sebagai ketua umum Dewan Koperasi Indonesia tanpa ada munas, tanpa ada peserta munas, tanpa ada pimpinan munas yang sah dan legal. Nah, setelah itu datanglah musibah dunia, yaitu COVID-19. Sebuah nama yang sangat keren tapi musuh kita, yang sangat kita tidak suka dengan itu. Jadi dua peristiwa itu menghambat semua apa yang saya lakukan untuk mengimplementasikan daripada putusan-putusan Munas 2019. Ketika itu saya hanya satu prinsip, bahwa saya tidak boleh mengalah dengan keadaan ini. Karena ini merangkut harkat marwah martabat Dewan Koperasi Indonesia. Kalau ketika itu saya mengalah, maka tidak akan kita berkumpul pada malam hari ini. Itu yang menguatkan daripada batin saya. Dan semua saya hadapi dengan penuh keikhlasan, dengan ketabahan. Oleh karena itu saya terus berusaha, karena dalam darah daging saya betul-betul mengalir prinsip-prinsip kekeluargaan di dalam jiwa, semangat, dan patriotisme saya. Oleh karena itu langkah keluargaan saya lakukan. Dengan bertemu Pak Menteri Koperasi, bertemu Sri Untari, bertemu kali Bapak Menteri Koperasi, tapi kemudian tidak ada jalan keluar, dan kemudian kita yang digugat oleh mereka. Bukan kita yang menggugat. Kita yang digugat, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada kita. Sebuah keputusan pengadilan yang sudah saya sampaikan tadi itu. Kenapa 5 tahun kita bisa bertahan? Satu, karena semua saudaraku solid, taat asas, berada di jalan yang benar. Gitu. Kalau misalnya tidak usah 50%, 20% saja, 30% saja ada Dekopinwe yang lari dari putusan Makassar, ada 30% Dekopinwe yang lari putusan Makassar, maka pasti saya sudah tidak berdiri podium itu. Tapi alhamdulillah tidak ada 25% yang mengingkari Munas Makassar. Itu spirit, itu sugesti bagi saya. Ini ada Pak Mustafa, hampir setiap minggu, setiap bulan, beliau telepon, kantornya diserang, ya, Pak Walid, ya, semua itu. Tapi kita hadapi dengan ketabahan. Saya sering tidak bisa berpikir panjang ketika di Kopinwil bahwa kita diserang, kita diancam dan sebagainya. Saya bilang Pak Mus bertahan, lawan. Gitu. Pak Walid lawan. Saya datang ke Jawa Barat, saya datang ke Semarang. Gitu. Bali saya bilang cukup bertahan saja, ya, tidak usah lawan. Karena di sana kita tahu adalah daerah mereka. Bertahan saja, Pak siapa dulu? Pak Wiwi, Pak Tiwi, bertahan saja. Saya cukup butuh satu orang namanya Pak Tiwi di sana. Pak Tiwi ada Pak Tiwi? Ada. Ya. Ya. Terima kasih Pak Tiwi. Ya. Semua itu karena harkat martabat Dekoping. Jadi kalau ditanya saya kenapa solid, kenapa bertahan itu, Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah sahabat saya, para wakil ketua umum, pimpinan paripurna, itu semua tetap solid. Sekalipun pada hari saya tahu ada satu yang ternyata duri dalam daging. Itu baru tadi malam saya tahu itu. Enggak apa-apa, itu bagian daripada dinamika. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk terus bertahan. Jadi yang membuat saya bertahan dan kita semua bertahan karena kita memiliki solidaritas, kekompakan, soliditas. Dan itu adalah prinsip kegotong royongan, prinsip kekeluargaan. Itu yang terjadi Bapak sekalian. Kemudian kita bicara ke depan dengan penuh kegembiraan. Ketika saya dilantik menjadi anggota DPR, setelah itu sidang paripurna DPR memutuskan mengenai alat kelengkapan DPR dengan partnernya, dengan mitra kerjanya. Padahal itu hanya, saya melobi hanya beberapa kali saja. Saya juga termasuk kaget sebetulnya begitu cepat. Ketika tiba Komisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncullah Komisi 6
Jumlah anggota sekian, mitra kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dewan Koperasi Indonesia dalam kurun Dekopin. Dan itu untuk pertama kali dalam sejarah. Secara resmi kita diakui oleh DPR sebagai mitra kerja Komisi 6. Maknanya apa Bapak sekalian? Kalau dulu kita diundang adalah nompleng ya kepada Kementerian Koperasi. Kita nggak pernah diundang. Yang diundang adalah Menteri Koperasi. Dalam undangan itu disampaikan mengikut sertakan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kalau saat ini tidak. Bisa Komisi 6 langsung kepada Dekopin tanpa numpang kepada Kementerian Koperasi. Karena kita secara resmi adalah menjadi mitra Komisi 6 DPR RI. Bisa bersamaan, tapi undangannya tidak lagi numpang kepada Kementerian Koperasi. Tadi Mas Agung telah menjelaskan program strategi 2045. Sekaligus saya tambahkan. Ada 3 prinsip yang harus kita pegang di dalam menjalankan fungsi-fungsi Dewan Koperasi Indonesia. Yang pertama adalah kita harus memperjuangkan cita. Cita apa itu? Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Apa maknanya? Kita menjadi sokoguru tatkala kita menjadi pelaku dominan. Kita yang menguasai sektor yang bersentuhan dengan kepentingan anggota kita. Misalnya swasembada pangan. Kita mendominasi daripada pelaksanaan program swasembada pangan. Itu berarti kita sokoguru di bidang swasembada pangan. Kita menguasai daripada kita yang optimal, kita menjadi pelaku dominan dalam swasembada energi, ketahanan energi, hilirisasi. Ketika terjadi, maka itu berarti kita sudah menjadi koperasi pelaku ekonomi menang. Sokoguru telah tercipta. Kalau sekarang jauh dari itu. Itu cita. Kemudian nilai apa? Kegotong royongan. Prinsip apa? Kekeluargaan. Ini yang harus kita lakukan melalui apa? Pelaksanaan perjuangan ini. Yaitu melalui advokasi. Nah untuk kegotong royongan dan kekeluargaan, kita harus merubah pola pikir kita. Jangan seperti sekarang, kita juga sedikit ada kehilapan. Karena kita memandang koperasi itu hanya dari sebuah bentuk. Padahal koperasi harus dipandang sebagai sebuah bentuk dan sebagai sebuah nilai. Sebagai sebuah bentuk itu ya seperti sekarang. Berbadan koperasi. Koperasi syariah, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa. Ya, posko induk kawin dan sebagainya, inkopkar, inkoapi, ya, dan sebagainya. Itu adalah koperasi sebagai sebuah bentuk. Oleh karena itu perjuangan kita dari sisi nilai dan prinsip adalah memperjuangkan koperasi sebagai sebuah nilai. Karena koperasi tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tapi koperasi adalah sebuah sistem nilai. Nah, apa itu? Adalah ketika ada perusahaan yang tidak ada pemegang saham mayoritas, tetapi punya uang mayoritas itu beda. Kalau saya punya PT, uang saya 1 miliar, Pak Toto 1 juta, tapi hak suaranya sama, yaitu 1, ya, Wamen One Food, maka itu adalah koperasi sebagai sebuah nilai. Tapi kenapa saya dapat banyak? Karena uang saya 1 miliar, Pak Toto cuma 1 juta, itu yang membedakan. Yang membedakan adalah kontribusi partisipasi di dalam sebuah perusahaan. Kalau sekarang siapa yang punya saham besar, saham banyak, itulah yang menguasai perusahaan. Nah, ketika itu terjadi, maka dia adalah koperasi. Ini yang harus kita perjuangkan di dalam praktek melakukan langkah-langkah perekonomian di negeri ini. Itu salah satu yang harus dilakukan. Nah, itu advokasi. Yang kedua advokasi di bidang peraturan. Ya, tentu yang pertama undang-undang koperasi. Nah, sebetulnya kalau masih kita punya waktu, Mas Agung dan para alianseng, yang harus kita rumuskan dalam undang-undang koperasi itu adalah pertama acuannya pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluarga. Itu yang harus dirumuskan dalam undang-undang. Bukan hanya berutak-atik soal definisi, soal struktur, soal perlindungan, kemudian soal mendirikan badan hukum, mendirikan koperasi. Bukan itu. Itu tidak terlalu substansial. Itu. Kita selama ini mempersoalkan jumlah koperasi untuk membentuk sebuah koperasi, badan hukum koperasi. Yang kan adalah substansi daripada implementasi pengejawantahan pasal 31 ayat 1. Yang kedua adalah ayat 2 yang tadi saya sampaikan. Ya, cabang-cabang produksi yang dikuasai negara. Kemudian bumi dan air dikuasai negara. Itu yang harus kita turunkan dalam undang-undang koperasi. Nah, kita telah memiliki acuan dasar yang sangat visioner, yaitu koperasi pilihan negara yang kita putuskan di Munas 2014. Nah, itu yang harus kita perjuangkan masuk dalam undang-undang koperasi. Itu. Nah, kalau itu terjadi, maka insya Allah apa yang menjadi mimpi kita akan bisa kita lakukan. Itu advokasi di bidang undang-undang, peraturan. Ada peraturan lagi apa? Peraturan pemerintah, ya. Kepres, kemudian keperaturan menteri. Ya. Kita minta kepada Menteri Perdagangan,
tinjau distribusi yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak, supaya pelakunya ada koperasi. Misalnya apa? Distribusi 9 bahan pokok. Nah, kalau Inkopontren, santrinya ada 5 juta. Kalau ada kebijakan berpihak sesuai dengan TAP MPR pasal 5 tadi, di mana distribusi gula pasir atau distribusi bahan pokok diserahkan kepada koperasi, maka 5 juta santri tidak akan minum kopi kalau kopinya dan gulanya bukan dari Inkopontren, bukan dari Puskopontren, bukan dari Kopontren. Dan semua pedagang besar yang berkaitan dengan supply untuk gula dan kopi misalnya tidak akan menjual langsung kepada masyarakat, kepada anggotanya Inkopontren, kepada santri-santri itu. Coba kalau 5 juta santri, apa tidak besar ini Inkopontren? Inkopontren pasti bisa bikin outlet di mana-mana. Di setiap pesantren-pesantren dia bisa bikin outlet. Kenapa? Karena dia diberi tugas oleh negara untuk mendistribusikan daripada 9 bahan pokok kepada anggotanya 5 juta. Nah, santri yang ada ini 5 juta yang ada santri pasti ada lingkungan. Lingkungan itu mungkin ada yang hidup masyarakat 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Itu menjadi bagian daripada pasar lakukan oleh Inkopontren. Begitu induk koperasi karyawan. Ada berapa karyawan di Indonesia? Begitupun IKPRI, begitupun induk koperasi wanita, begitupun Inkopsa, induk koperasi pasar, induk koperasi karyawan. Pak Bram, ini selamat sebagai ketua umum induk koperasi karyawan. Ya. Berapa jumlah karyawan Indonesia? Tapi kalau tidak ada ini alokasi ekonomi. Kalau tidak ada alokasi seperti itu, tidak mungkin kita bisa menjadi pelaku ekonomi, tidak mungkin bisa menjadi soko guru, soko sebuah mimpi, Bapak sekalian. Nah, itu yang harus kita advokasi. Dan dasar berpijaknya ada. TAP MPR nomor 1698 yang tadi ditayangkan. Di mana kita memang berhak mendapatkan keberpihakan. Diutamakan. Nah, ini perjuangan saya insya Allah di Komisi 6 dan komisi-komisi lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Saya minta kepada Menteri Koperasi waktu RDP dan itu harus diperjuangkan. Buat SKB bersama. Menteri BUMN dan waktu SDRDP dengan Menteri BUMN juga kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan masuk kesimpulan. SKB tentang distribusi pupuk, distribusi sarana produksi, bahwa itu adalah koperasi yang mendistribusikan sarana produksi kepada petani dalam rangka menjaga terciptanya terciptanya swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Nah, itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang kita lakukan. Jadi tadi Mas Agus sudah menyampaikan secara substansial, dan sangat visioner, ya, dan sangat strategis. Maka kita langsung sekarang mengenai menjabarkan secara program. Dan ini nanti yang kita akan lakukan ke depan bukan lagi yang muluk-muluk, langsung pada praktis. Dekopin pusat akan buat program untuk distribusi ini, Dekopin laksanakan bersama pusat-pusat koperasi itu. Di tingkat nasional dengan induk-induk koperasi. Kemudian Dekopin laksanakan dengan koperasi-koperasi primer. Saya bilang, kita nanti cukup melihat berapa komoditi saja yang bisa untuk itu. Impor misalnya. Ya kita minta kepada Menteri Perdagangan, berilah alokasi ekonomi untuk koperasi. Baik impor gula, kalau impor beras jangan, ya, karena kita bertekad, Bapak Presiden bertekad bahwa 2025 tidak lagi impor beras. Nah nanti bagaimana swasembada gula juga terjadi, bagaimana swasembada jagung juga terjadi, apalagi swasembada beras. Tapi impor yang tidak bisa ini misalnya impor hortikultura, ya, yang memang belum bisa kita swasembada, maka berikanlah alokasi ekonomi untuk koperasi. Itu perjuangan saya insya Allah sebagai anggota DPR maupun sebagai penggiat koperasi. Yang praktis itu nanti kita akan rumuskan Bapak sekalian. Ya. Menyambung penjelasan tadi di awal, ketika mengawali buka munas kita. Ya. Saya bilang kita santai saja, karena saya tidak ada beban. Gitu. Dan saya betul-betul dari nurani yang paling dalam, tidak punya ambisi sama sekali lagi menjadi ketua umum Dekopin. Tapi jangan pernah meragukan saya bahwa saya tidak berjuang untuk Dekopin. Ya. Tapi setelah saya melihat situasi kita, ya, bukan dengan maksud mandang enteng, itu masih banyak hal yang saya harus perjuangkan. Masih banyak hal yang harus kita berjuang bersama-sama. Yang mungkin belum ada antara kita yang bisa melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, seperti orang Dekopin ini tidak bisa dipolitisasi. Boleh Bapak Ibu tegur saya. Pernah nggak ada di antara kita saya ajak untuk menggolkarkan Dekopin? Coba tanya Sulawesi Selatan. Saya pilih kemarin, ketua Dekopinnya itu orang P3. Itu Asrullah. Tapi itu Asrullah ipar saya. Tanya dia. Pernah nggak saya ajak Dekopin Wilsursel untuk mengkampanyekan saya sebagai pileg dari Partai Golkar? Waktu calon gubernur ya. Karena calon gubernur bukan milik partai, memilih di Halid. Tapi ketika saya kampanye untuk diri saya dengan Partai Golkar, beringin tidak pernah saya ajak Dekopin. Tidak pernah saya ajak Dekopin Wil. Boleh tanya mereka. Boleh kan?
Kenapa? Prinsip saya adalah Dekopin ini tidak boleh dipolitisasi. Di sini satu warna merah putih. Tidak ada warna lain. Ini sini ada senior kita Pak Prof. Japar Hapsa. Beliau adalah Majelis Tinggi Demokrat. Tidak pernah dirapat. Ada Pak Rally Amseng orang PDIP. Masih PDIP Pak Rally Amseng? Ada Rahman Handoyo yang kemarin dipecat oleh PDIP. Anggota DPR, wakil ketua umum. Ya. Dan saya tidak pernah ketika ada yang menjadi ketua Dekopin, saya tanya partainya apa, enggak pernah. Boleh Pak tanya pada diri Bapak sekalian. Pernah nggak ada saya tolak menjadi ketua Dekopin karena bukan partai Golkar? Karena prinsip saya adalah tadi itu. Dekopin tidak boleh dipolitisasi. Nah sekarang ini masih ada. Masih ada segelintir oknum yang politisasi Dekopin. Nah bagi saya yang begini adalah martabat Dekopin. Belum tentu ada antara kita bisa menghadapi. Tapi saya akan hadapi hal seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa saya tidak mau melawan seperti 5 tahun lalu. Kenapa? Berbeda situasinya. 5 tahun lalu kita menghadapi oknum penguasa abal-abal. Andaikan dia ada munas, di mana hadir tidak usah 30%, 10% saja ketua Dekopinda, 10% Dekopinduil, pasti kita bisa duduk sama-sama dengan mereka. Kita bikin munas bersama. Tapi ini lahir dari jalanan. Kemudian minta dihibahkan. Saya bilang Dekopin ini bukan harta saya. Tidak mungkin saya wariskan. Tapi nanti ini Bapak sekalian, sekiranya saya terima permintaannya, maka tatkala ada kemauan lain, saya akan mengalah. Demi kepentingan Dewan Koperasi Indonesia. Nah oleh karena itu Bapak Pimpinan, sementara saya terima putuskan itu, tapi tolong ada satu keputusan. Di mana peserta Munas memberi mandat kepada saya, apabila mendapatkan tantangan pribadi, nanti dirumuskan narasinya, untuk diberikan mandat penuh, untuk memilih, menetapkan, menentukan ketua umum setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Itu. Nah, kalau itu disetujui, insya Allah bismillah, kita tak bersama-sama 5 tahun ke depan. Karena saya tidak mau juga mengorbankan Dekopin untuk saya. Sekali lagi karena saya tidak punya kepentingan di sini. Betul-betul sebuah pengabdian. Nah, kalau itu kita sepakati, jadi ada satu keputusan Munas, itu ya nanti ada Pak Jaya, orang hukum, ya. Dulu pengacara kita merumuskan narasinya sehingga ada alternatif. Sekiranya ada tantangan yang kita hadapi, khususnya pribadi saya, di mana kita telah memilih saya secara aklamasi nanti insya Allah. Tapi saya tidak mau melawan seperti yang dulu. Bukan saya mau mengalah, tidak. Gitu. Nah kenapa? Karena saya sangat bersyukur dan kita semua harus bersyukur. Bapak Prabowo adalah seorang pemimpin yang lahir sekarang ini untuk ekonomi konstitusi, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi keturunan dan kita koperasi. Dan beliau dalam bukunya baca itu. Dalam buku beliau koperasi. Nah sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian itu adalah tetap bisa eksis untuk mengembangkan koperasi Indonesia. Kalau itu disetujui, insya Allah saya dengan bismillah kita terima. Nah oleh karena itu maka, kalau itu disetujui dan insya Allah apabila perjalanan ini dinamis, demokratis, dan tidak ada hambatan yang berarti dari sisi keorganisasian, maka konsolidasi Dekopinda itu harus segera dilakukan. Konsolidasi Dekopinda harus segera dilakukan. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf Bapak sekalian, salam dari Ibu Andiani. Sebentar malam beliau sudah terbang ke Paris. Tanggal 27 berangkat umroh, saya menyusul 2 malam akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.